Tikam Samurai 5. Ke Dallas menuntut balas. Episode 73. Si bungsu menyetujui persyaratan tersebut. Sebab kehadiran kapal selam di perairan Indonesia bisa membahayakan Angkatan Laut Indonesia. Maka dia ingin memperkecil bahaya itu. Salah seorang di antara kita harus tetap menjaga di darat. 2 orang menyelam melekatkan dinamit ke dinding kapal. Yang di darat menunggu isyarat dari Miguel. Kau berada di darat, bungsu. Tidak, Kapten. Ini adalah perangku, aku yang harus menyelam. Kau di darat. Fabian menatapnya. Baik, saya di darat. Kau dan Tongki menyelam. Beri mereka kesempatan untuk bisa meninggalkan kapal itu. Nah, selamat. Si bungsu dan Tongki segera mengangkat scuba, peralatan mereka untuk menyelam. Menyelusup ke pantai. Lalu memakai alat tersebut. Pihak Angkatan Laut Belanda memang tak memasang pengawalan di pantai. Mereka demikian yakinnya, bahwa tempat ini amatlah antannya. Singapura memang negeri yang netral, dan malangnya mereka tak memiliki intelijen yang baik, sehingga tak mengetahui, kalau kenetralannya disalahgunakan Belanda. Tongki mengacungkan jempolnya pada si bungsu setelah mereka memakai scuba tersebut. Si bungsu mengacungkan pula jempolnya. Dan perlahan mereka menyelam, lenyap ke dalam air. Namun ada satu hal yang di luar dugaan Fabian dan teman-temannya. Yaitu masalah radar. Sebagai seorang perwira baret hijau dari Perang Dunia Kedua, Fabian tahu, bahwa tiap kapal selam dilengkapi dengan radar. Tapi radar itu hanya berfungsi untuk kapal laut atau kapal selam dan benda-benda mekanis lainnya. Yang tak diketahui Fabian adalah, kapal selam jenis Buru Sergap yang kini dimiliki Belanda, dilengkapi dengan radar anti-dinamit yang amat peka. Fabian tak mengetahui karena radar model itu memang baru diketemukan 5 tahun terakhir. Belum disiarkan dalam buletin Angkatan Laut manapun. Belanda yang menemukannya memang merahasiakan penentuan itu. Mereka takut kalau tercium oleh Uni Soviet. Dan begitu Tongki dan si bungsu menyelam membawa masing-masing satu tas kecil dinamit, penjaga radio yang merangkap penjaga radar Delen kapal selam itu segera mengetahui ada bahaya yang mengancam. Dia melihat di layar radar 2 buah titik yang mendekati amat perlahan dari garis pantai ke kapal. Petugas radar dan radio ini segera menekan tombol isyarat. Begitu tombol ditekan, kedua marinir yang ada di geladak kapal jadi tahu lewat transmitter kecil dalam kantong mereka yang mengeluarkan bunyi tut tut tut. Mereka segera mengokang bedil dan waspada. Radio gelombang tinggi di rumah diplomat Belanda di kawasan Petaling Jaya juga menerima isyarat itu. Penjaga radio tersebut segera mengadakan hubungan dan melakukan pembicaraan singkat. Kemudian dia bergegas menemui konsulnya di ruang resepsi. Membisikkan berita yang dia terima lewat radio. Konsul itu tersenyum, kemudian mendekati seseorang. Membisikkan pula sesuatu pada seseorang, yang tak lain dari komandan kapal selam itu. Si komandan memberi isyarat. Dalam waktu singkat, 10 orang telah berkumpul di ruang belakang. Sementara yang lain tetap di ruang resepsi. Ke-10 orang itu segera menuju garasi di belakang. Membuka jas resepsi mereka. Dan di balik jas dan dasi itu, segera kelihatan pakaian marinir. Dan dari dalam garasi itu mereka keluar dengan 2 sedan limusin berwarna hitam. Di dalam mobil itu telah tersedia senjata otomatis. Di ruang resepsi, awak kapal yang lain masih tetap melantai dengan tamu-tamu, dengan gadis-gadis panggilan yang cantik dan menggiurkan yang sengaja didatangkan oleh sang diplomat untuk mereka. Di kapal selam terjadi kesibukan yang luar biasa. Kedua marinir yang menjaga di atas meneliti ke laut. Mencoba menembus air lewat pandangan mereka untuk melihat benda yang mendekati kapal. Namun Tongki dan si bungsu sudah dipersiapkan untuk kemungkinan ini. Fabian memerintahkan mereka menyelam sedalam mungkin. Mereka tak terlihat sama sekali oleh kedua marinir itu. Hidupkan mesin, tarik tali. Opsir piket memberi perintah. Mesin segera dihidupkan, dan kapal mulai bergerak. Namun tak bisa kemana-mana, sebab 2 buah tali masih mengikat kapal itu pada 2 pohon beringin besar di pulau tersebut. Fabian melihat kesibukan itu, dan segera mengetahui bahwa kedatangan mereka telah diketahui pihak Belanda.
Kini dia hanya bisa menami. Dia tak punya hubungan apa-apa dengan si bungsu atau Tongki yang tengah menyelam. Dia juga tak punya hubungan dengan Miguel yang bertugas mengawasi rumah diplomat Belanda di mana para awak kapal selam itu mengadakan resepsi. Mereka bertugas dengan perhitungan dan saling meyakini. Fabian menami dengan tenang. Tiba-tiba dia mendengar serentet tembakan dari kedua marinir di atas geladak itu. Kemudian keduanya kelihatan menaiki menara komando, lalu masuk ke dalam. Kapal itu mulai bergerak ke tengah sambil mulai menyelam. Fabian jadi tegang. Tembakan kepada siapa itu tadi? Apakah Tongki dan si bungsu tak mematuhi petunjuknya untuk menyelam sedalam mungkin? Baru kemudian setelah tiba di bawah perut kapal naik melengketkan dinamit ke perut kapal, lalu menyelam lagi sedalam mungkin untuk menghindar dengan kedalaman yang sama waktu datang. Kalaupun tembakan itu tak mengenai kedua mereka, maka baling-baling kapal bisa mencelakakan. Kedua orang itu akan tersedot ke dalam putaran turbin yang bisa memecahkan scuba, alat penyelam mereka, dan maut. Tongki melihat kapal itu mulai bergerak tatkala beberapa meter lagi mereka akan mencapai kapal tersebut. Dia segera tahu, kehadiran mereka telah diketahui. Dia memberi isyarat pada si bungsu yang berenang sedikit di belakangnya. Si bungsu mengangguk, karena dalam air laut yang jernih itu dia telah melihat kapal selam itu bergerak. Tongki memberi isyarat untuk berenang dengan segenap tenaga. Mereka berdua mengerahkan tenaga. Sambil berenang Tongki mempersiapkan dinamit yang telah dipasang ke sebuah besi berani. Asal saja mereka bisa mendekati kapal itu, besi berani berdinamit itu hanya tinggal melekatkan saja. Dia akan lengket. Tongki menyetel jam di dinamit untuk waktu 5 menit. Dia memberi isyarat pada si bungsu yang tengah mempersiapkan dinamitnya pula. Si bungsu melihat kelima jari kanan Tongki dikembangkan, sambil mendayungkan kakinya yang memakai telapak itik dari karet itu kuat-kuat, dia menyetel jam dinamit itu ke angka 5. Mereka berpacu mendekati. Dan saat itulah kedua marinir di atas menembakkan bedil otomatisnya. Tembakan itu tak ditujukan kepada mereka sebab mereka tak kelihatan. Tembakan itu ditujukan pada tali yang menyangga kapal itu ke pohon beringin. Tak ada waktu lagi untuk membukanya baik-baik. Keduanya menembak saja tali yang terjuntai ke laut, putus. Kapal itu bergerak ke tengah, sambil mulai menyelam. Tongki sampai duluan, sekali jangkau dinamit itu lekat. Namun bahaya lain mengancam kedua orang ini, yaitu putaran baling-baling kapal. Di tempat lain, Miguel yang menjaga tak jauh dari rumah diplomat Belanda itu tiba-tiba melihat dua kendaraan keluar lewat pintu belakang. "Teni dia," bisik blasteran Spanyol Amerika itu. Dia membuang rokoknya, memperhatikan arah mobil tersebut. Kemudian dia naik ke truk tua yang sejak tadi dia parkir di tempat tersembunyi. Dia segera tahu jalan mana yang akan ditempuh oleh kedua sedan yang baru keluar itu. Dengan tenang dia menjalankan truknya. 1 kilometer di pinggir kota, jalan jadi sempit. Kedua sedan yang masing-masing membawa 5 marinir itu melaju dengan kecepatan penuh. Namun ketika menikung ke kanan, tiba-tiba di depan ada truk merah yang berjalan lambat. Kedua sedan itu membunyikan tuter. Namun truk itu tetap saja tak beringsut. Jalannya lambat sekali. "Hei, minggir, minggir," seru salah seorang marinir sambil mengeluarkan kepala dari jendela. Tapi sopir truk itu seperti tak mendengar. Jalan truknya tetap seperti beringsut. Tak ada jalan untuk ke kiri atau ke kanan. Di kiri kanan jalan ada parit besar seperti riol pengaman air. Mau tak mau, mereka harus mengikut terus di belakang truk itu. Dan memaki-maki untuk mempercepat. Karena truk itu tetap lambat, akhirnya si komandan kapal selam itu menembak ban truk itu. Dan itu memang yang ditunggu Miguel yang menyopir truk itu. Begitu dia mendengar tembakan dan merasa ban belakangnya pecah, dia seperti kaget. Setir dia banting ke kiri sedikit, lalu sekuat tenaga memasukkan gigi satu, menekan gas sekuatnya. Mesin truk itu sudah distel demikian rupa. Begitu gas ditekan dalam persneling satu, truk tersebut seperti terlompat, dan Miguel membanting setir kuat-kuat ke kanan. Kendaraan yang dibelokkan tiba-tiba memang tak punya pilihan lain selain terbalik.
Truk itu terbalik menutup jalan kecil itu secara total. Miguel menggapai palang besi pengaman di depan setir. Kedua sedan di belakang berhenti mendadak. Ke-10 awaknya menyumpah dan memaki. Melompat turun. Begitu truk terbalik, Miguel memecahkan kantong plastik di balik kemejanya. Kantong plastik itu berisi cairan merah darah. Kantong itu pecah. Bajunya dibasahi cairan merah, mengalir ke tubuhnya, dan dia menelentangkan diri, mengerang, merintih. Saat itu bermunculan para marinir Belanda di sana. Memaki-maki, menyumpah-nyumpah. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Si sopir kelihatan bergelimang darah. Tak sadar diri, dua orang segera menyingkirkan tubuh Miguel keluar. Lalu bersama-sama mereka mencoba menyingkirkan truk yang menghalangi jalan itu. Menggeser sebuah truk yang terbalik bukanlah usaha yang mudah, apalagi hanya dengan tenaga 10 orang. Setelah hampir setengah jam truk itu akhirnya tergeser. Kedua sedan itu bisa lewat. Mereka meninggalkan truk tersebut bersama Miguel yang masih terbaring diam. Setengah jam merupakan perpanjangan waktu yang tak sedikit bagi Fabian dan si bungsu. Begitu sedan itu menjauh, Miguel bangkit sambil tersenyum. Tugasku selesai, kawan. Terserah kalian acara berikutnya. 2,5 jam, katanya sambil melirik jam tangan, lalu memasuki belukar, mengambil jalan pintas menuju kota. Di dalam air, si bungsu dan Tongki sedang berusaha keluar dari kesulitan. Mereka baru saja selesai melekatkan dinamit ke dinding kapal itu. Mereka harus menghindar secepat dan sejauh mungkin. Kalau tidak, putaran baling-baling kapal akan menyedot mereka, memecahkan tabung zat asam dan membunuh mereka. Tongki yang lebih berpengalaman segera menukik menyelam lebih dalam ke bawah. Dia berharap si bungsu melihatnya dan meniru gerakannya. Si bungsu memang melihatnya, namun sudah terlambat baginya untuk meniru. Kapal itu digerakkan dengan kekuatan penuh untuk menghindarkan mereka memasang dinamit. Tongki terhindar dari putaran air. Si bungsu justru terperangkap. Tubuhnya tiba-tiba tersedot dengan kuat. Dia berusaha untuk menghindar, namun kekuatan yang amat dahsyat terus menghisapnya. Dia tersedot. Putaran baling-baling kapal membuat segala benda yang melekat di tubuhnya pada bertanggalan. Mula-mula yang tanggal adalah kacamata selam yang dia pakai. Kemudian tabung zat asam di punggungnya. Tali kulit yang mengikat tabung itu dengan tubuhnya putus. Tabung itu sendiri tertarik, menghantam baling-baling yang berputar kencang dan hancur berantakan. Kini tubuh si bungsu tak berdaya, dia terhisap makin dekat. Maut menyeringai menaminya. Di dalam kapal, perwira piket tiba-tiba jadi pucat. Dia melihat sinyal merah melekat berdekatan. Tak bergerak secuil pun. Dan sirene lain yang panjang berbunyi. Dinamit, seru opsir itu. Semua jadi, bertatapan tegang. Diam. Beberapa detik berlalu. Matikan mesin. Tinggalkan kapal. Perintah opsir itu segera diikuti dengan suasana sibuk. Knop off pada mesin ditekan. Mesin kapal itu dihentikan mendadak untuk memberi kesempatan bagi awak kapal selam itu meninggalkan kapal. Dan saat itu tubuh si bungsu telah berada sehasta dari baling-baling, tatkala tiba-tiba putaran baling-baling itu menjadi perlahan karena mesin dimatikan. Dia bisa menjauh, nyawanya selamat. Tubuhnya tak jadi berkeping-keping. Tuhan menurunkan keajaiban untuk menyelamatkan nyawanya. Namun dia sudah hampir kehabisan nafas. Dia berusaha mengapung ke atas. Sudah beberapa menitkah berlalu. Kapal ini hanya punya waktu 5 menit, kemudian akan meledak berkeping-keping. Sambil membiarkan tubuhnya mengapung ke permukaan, dia mengayuhkan tangan dan kaki agar bisa menjauhi kapal tersebut. Tiba-tiba, dua depa di atasnya, lewat cahaya terang matahari yang menusuk ke tubuh laut, dia lihat beberapa tubuh beterjunan. Pastilah anak-anak kapal yang menyelamatkan diri, meninggalkan kapal tersebut sebelum meledak. Namun si bungsu sudah kehabisan tenaga. Lemas, dia tak berdaya lagi. Jauh di bawah sana, Tongki menyadari si bungsu menghadapi bahaya serius. Begitu mengetahui mesin kapal berhenti mendadak, Tongki mengapung lagi. Dia melihat sesosok tubuh yang lemas.
Dia segera mengetahui bahwa tubuh itu adalah Di Bungsu. Cepat dia mendekat dan menarik tubuh tersebut. Membawanya kembali menyelam, menghindarkan diri dari kapal itu. Sambil menyelam, beberapa kali dia menanggalkan alat pernafasan dari mulutnya, kemudian mendekapkannya ke mulut si bungsu. Begitu merasa ada alat pernafasan di mulutnya, si bungsu segera menghirup oksigen tersebut. Beberapa saat dia bernafas di sana, sambil tubuhnya tetap dipeluk Tongki sambil berenang di laut dalam itu. Mereka bergantian bernafas pada scuba milik Tongki. Dengan cara demikian, mereka akhirnya mendekati pantai di mana Fabian menami. Beberapa saat mencapai pantai, mereka merasa desakan dan getaran air yang kuat. Tongki segera tahu, kapal selam itu telah meledak. Dan ketika beberapa saat kemudian mereka muncul di permukaan air di dekat pantai, mereka tak lagi melihat kapal selam tersebut. Di laut mereka hanya melihat beberapa sosok tubuh yang berusaha berenang ke tepi. Mereka adalah awak kapal selam itu. Di sekitarnya terlihat berbagai barang mengapung di antara genangan minyak. Tongki menyeret tubuh si bungsu ke atas. "Terima kasih, kawan. Anda menyelamatkan nyawa saya," ujar si bungsu, begitu tubuhnya berada di pasir di bawah pohon-pohon yang rindang. Saat itulah para awak kapal selam yang sedang terapung-apung di laut menampak mereka. Mereka saling berteriak, namun jaraknya terlalu jauh untuk mengenali, apalagi untuk mendekati. Fabian berada di sana, di dekat si bungsu dan Tongki. "Ayo cepat, teman-teman mereka barangkali tengah menuju kemari, demikian juga polisi. Ledakan ini mungkin terdengar sampai ke kota," ujar mantan kapten itu. Mereka bergegas mengangkat alat-alat selamnya, menyeretnya ke semak-semak di mana mereka tadi meninggalkan Jeep Land Rover. Lalu meninggalkan tempat itu, mengambil jalan lain yang mereka ketahui karena telah mempelajari tempat tersebut dengan seksama. Pemerintah Malaya jadi heboh. Segera terungkap bahwa perairan Singapura, bahagian dari negara mereka, telah dipakai oleh pasukan Belanda sebagai pangkalan gelap kapal perang. Meledaknya kapal selam itu telah membuka kedok konsulat Belanda di kota itu. Ribut antara pemerintah Malaya dengan Belanda segera terjadi. Malaya memanggil konsul Belanda di Singapura, lalu mengusir, mempersona non-garatakan konsul itu. Dalam konflik Indonesia-Belanda, Malaya memang negara yang netral. Namun hadirnya sebuah kapal selam di perairannya, jelas tak disukai Indonesia yang tengah berperang dengan Belanda. Malaya tak ingin Indonesia rencapnya sebagai negara yang pro-Belanda. Berurusan dengan Indonesia jelas tak diingini oleh Malaya. Soalnya lagi, bukan karena takut dimusuhi Indonesia saja, melainkan kehadiran sebuah kapal perang tanpa setahu pemerintah setempat, memang bukan urusan yang sepele. Awak kapal selam yang terbenam itu terpaksa diserahkan oleh pihak konsulat Belanda kepada pemerintah Malaya. Mereka sempat dihukum masing-masing 5 bulan. Barulah lewat saluran diplomatik yang ruwet, ke-45 orang awak kapal selam itu dipulangkan ke negeri Belanda. Hanya saja, pihak Malaya tetap tak tahu, bahwa selain kapal selam yang meledak itu, masih ada kapal selam lain di perairannya. Bahkan ada 4 atau 5 kapal perang Belanda yang dikamuflase sebagai kapal dagang, yang berlabuh dengan tenang di antara ratusan kapal-kapal dagang lainnya di Teluk Singapura. Si bungsu sebenarnya ingin sekali membongkar kedok Belanda itu. Dia menyelidiki kapal-kapal perang yang dipalsukan jadi kapal dagang itu, kemudian memberitahu pihak Malaya. Namun dia tak punya waktu lagi. Teman-temannya telah menyiapkan tiket untuk berangkat ke Dallas. Apalagi tujuan utamanya adalah mencari Michiko, kekasihnya yang dibawa lari oleh seorang mantan pilot Amerika semasa Perang Dunia II, bernama Thomas. Pilot keturunan Inggris-Spanyol. Sehari menjelang berangkat, mereka berkumpul di rumah Fabian, Dinrana si bungsu menginap selama di Singapura. "Besok engkau akan berangkat dengan Japan Airlines, kawan. Dari sini menuju Hong Kong. Dengan pesawat yang sama ke Dallas lewat Hawaii. Engkau akan ditemani oleh Tongki. Dia kenal baik kota itu, karena dia tinggal di sana sebelum Perang Dunia II, ujar Fabian. Fabian sendiri tak bisa ikut karena akan ke Inggris mengantarkan ibunya.
Namun setiap saat yang dibutuhkan, jika ternyata si bungsu dan Tongki menghadapi kesulitan di Dallas, mereka akan datang. Jangan ragu-ragu memanggil kami. Barangkali kalian di sana akan terbentur dengan dinding kejahatan hebat bernama mafia, siapa tahu bukan. Jika itu terjadi, beritahu kami akan datang. Si bungsu amat berterima kasih atas setia kawan teman-temannya ini. Sebenarnya Fabian berkeras agar si bungsu disertai teman-teman yang lain. Seperti Sonny dan Miguel. Jadi mereka bisa berangkat berempat. Namun si bungsu khawatir keberangkatan berempat itu akan memakan biaya besar dan akan menyulitkan dia bergerak mencari jejak Michiko. Sebagai jalan tengah, akhirnya dia berangkat duluan dengan Tongki. Pesawat yang mereka tumpangi itu adalah pesawat DC-10. Sejenis pesawat jet yang terhitung baru kala itu. Bermuatan sekitar 50-an orang. Namun dalam trayek menuju Hong Kong, hanya separuh tempat duduk yang terisi. Sebahagian besar adalah orang Hong Kong, Singapura, Jepang dan beberapa orang Barat. Pintu pesawat hampir ditutup, ketika tiba-tiba seorang gadis berlarian. Nampaknya dia datang terlambat ke bandara. Maaf, pesawat saya baru mendarat dari Italia. Saya harus ke Amerika. Terdengar dia bicara pada pramugari dalam bahasa Inggris yang amat fasih. Gadis yang baru datang itu nampaknya adalah juga seorang pramugari. Pakaiannya menunjukkan hal itu. Nampaknya dia dari perusahaan penerbangan Alitalia. Ketika dia masuk, hampir semua mata menatap kagum padanya. Gadis itu luar biasa cantiknya. Tak pelak lagi, dia pastilah orang Italia. Kulitnya tak dapat dikatakan putih. Lebih tepat dikatakan coklat terang. Berhidung mancung dengan mata yang biru dan rambut hitam kelam. Gadis itu tersenyum ke kiri dan ke kanan. Sikapnya yang ramah sebagai pramugari tak bisa dia lepaskan, meski kini lagi tidak bertugas di pesawatnya. Gadis itu duduk berseberangan dengan si bungsu. Antara mereka berdua dibatasi oleh jalan di tengah pesawat. Tongki yang duduk di sebelah si bungsu menyikut lengan si bungsu sebagai isyarat. Si bungsu menoleh dan tersenyum melihat kenakalan temannya itu. Harus diakui, gadis di seberang jalan kecil itu memang alangkah cantiknya. Namun dia hanya sekilas memandang gadis itu, ketika si gadis akan duduk. Gadis itu sendiri sempat menoleh padanya, melemparkan sebuah senyum yang meninggalkan lesung pipit di pipinya yang montok. Kemudian dia kelihatan sibuk dengan tas tangan yang dia bawa. Dari dalamnya dia mengeluarkan sebuah majalah, lalu tenggelam dalam bacaan begitu pesawat mulai bergerak. Tapi 15 menit kemudian, ketika pramugari Japan Airlines itu mulai membagi-bagikan makanan, gadis itu meletakkan majalahnya. Membuka sabuk pinggang, kemudian berjalan ke depan. Di depan, di mana pramugari JAL itu tengah menyiapkan makanan, gadis itu nampaknya menawarkan jasa baiknya. Dan meski ditolak oleh pramugari pesawat, gadis itu tetap berkukuh. Dia mengambil nampan, kemudian menuju kokpit, di mana pilot dan kopilot bertugas. Cukup lama di dalam ruangan itu. Dan ketika muncul lagi di kabin, wajahnya tetap bersinar cerah. Dia membantu ketiga pramugari pesawat itu membagikan makanan dan minuman pada para penumpang. Kehadirannya demikian memikat. Betisnya yang indah berisi tak dibalut oleh kaos tipis seperti pramugari JAL itu. Dia membagikan makanan dan minuman dengan senyum dan lesung pipitnya. Setelah itu, dia kembali duduk di tempatnya. Sibuk lagi membaca majalah yang tadi dia keluarkan dari tas tangannya. Nampaknya tak ada komunikasi sedikit pun antara dia dengan lelaki separuh baya yang duduk di sebelahnya. Lelaki separuh baya itu, barangkali seorang yang berasal dari negeri Amerika Latin, tak acuh sedikit pun atas kehadiran gadis cantik di sebelahnya. Dia tenggelam dalam keasyikannya sendiri, mendengar nyanyian lewat pesawat kecil yang dilekatkannya ke telinganya dan disambungkan pada mic ke langit-langit pesawat. Di Hong Kong, 3 jam kemudian, sebahagian dari penumpang turun. Kemudian sebagai gantinya masuk sekitar 20-an penumpang menuju Amerika. Dalam perjalanan menuju Honolulu di Lautan Teduh, di mana pesawat itu harus berhenti mengisi bahan bakar dan menaikkan beberapa penumpang,
gadis Itali yang pramugari itu kembali sibuk menolong pramugari Jal menghidangkan makanan dan minuman. Kali ini bantuan itu nampaknya memang diperlukan karena penumpang hampir penuh. Si bungsu tengah tertidur ketika bahunya disentuh dengan lembut. Ketika dia membuka mata, dia lihat gadis itu tegak di sisinya sambil mendorong makanan di kereta kecil. Gadis itu tersenyum, dengan lesung pipit yang indah dan gigi yang putih bersih, menyapanya, "Tuan mau apa?" "Oh, kopi saja." Gadis itu meletakkan kopi dalam gelas plastik di meja kecil di depan si bungsu. Kemudian meletakkan makan malam yang terdiri dari bistik dengan goreng ayam yang harum. Lalu segelas lagi air putih. "Silahkan menikmati makan malam Tuan." "Terima kasih." Gadis itu kemudian berlalu. Tongki kembali menyikut si bungsu. "Ramah benar dia padamu, kawan." Kelakar Tongki sambil melahap ayam goreng dan meminum kopinya. Si bungsu memperhatikan gadis Itali itu. Dan tiba-tiba saja, ada sesuatu perasaan ganjil menyelinap di hatinya. "Di mana kita kini?" tanyanya pelan, sambil menghirup kopi. "Di atas lautan Pasifik, kita akan singgah di Honolulu." "Ya, semua kita. Kalau tidak pesawat ini akan kecemplung di tengah laut kehabisan bahan bakar." "Berapa lama lagi kita akan sampai di sana?" "Pagi lewat sedikit," si bungsu menoleh, heran. "Pagi? Begitu jauh, dan pesawat ini sanggup terbang sepanjang malam tanpa mengisi bahan bakar." "Begitu teorinya. Tapi tak usah khawatir. Sebentar lagi, kita akan melewati batas malam dan pagi. Waktu di Indonesia, termasuk Singapura, berbeda nyaris 24 jam dari Amerika. Bila di negeri Anda jam 9 pagi, itu artinya di Amerika sekitar jam 9 malam. Nah, sebelum Honolulu, kita akan melewati batas malam itu. Jadi sebenarnya kita terbang melintasi jarak antara malam dengan siang. Kalau berada di tempat malam lamanya 12 jam, maka dalam penerbangan melintas jarak ini, malam hanya kita alami sekitar 4 atau 5 jam. Anda begitu khawatir nampaknya. Ada apa?" Si bungsu tak segera menjawab. Dari gadis Itali yang tengah membagi-bagikan makanan itu matanya beralih pandang ke depan, lalu ke belakang. Kemudian tangannya meraih ayam goreng, sebelum mengunyah dia berkata pelan, "Saya tak tahu dengan pasti, tapi saya merasa ada sesuatu yang ganjil." "Yang ganjil adalah jantungmu, kawan. Kau sedang jatuh hati pada gadis itu, bukan? Kau harus berperang dengan 40 lelaki dalam pesawat ini untuk mendapatkannya." Kau lihat mata para lelaki itu memandang gadis tersebut, seperti akan menelannya habis-habisan. Gadis itu memang luar biasa cantiknya. Lihat pinggulnya yang bulat, dadanya yang bukan main. Tongki lalu tertawa bergumam sambil mengunyah makanannya. Si bungsu menarik nafas. Matanya kembali menatap gadis bertubuh menggiurkan itu. Gadis itu memang amat cantik, amat menggiurkan. Namun ada firasat aneh menyelusup di hatinya. Dia tak tahu apa, tapi dia merasa bakal ada sesuatu yang hebat yang bakal terjadi. Ah, kalau saja dia di rimba, barangkali dia cepat bisa membaca bahaya yang mengancam. Dia memang hidup dan dibesarkan di rimba, karenanya dia hafal benar akan hal-hal yang bakal terjadi. Dia seperti memiliki indera keenam. Tapi kini dia berada di pesawat udara, kecemasan apa yang menyelusup di hatinya. "Saya rasa gadis itu bukan orang Itali, mungkin orang Meksiko atau Cuba," ujar Tongki lewat mulutnya yang penuh berisi. Karena si bungsu tak mengomentari, dia bicara lagi. "Orang Itali, Meksiko dan Cuba, banyak persamaannya. Sama-sama berdarah panas. Lebih-lebih perempuannya. Gadis ini kalau di tempat tidur, saya yakin akan seperti kuda gila, mengamuk dan panas menggelora seperti air yang mendidih. Beda orang Meksiko dan Cuba dengan orang Italia hanya pada kulitnya. Orang Italia agak putih, tapi kalau mereka banyak berjemur matahari, maka warna kulit mereka akan susah dibedakan." Si bungsu masih diam, memakan penganan di depannya. Kemudian dengan firasat tak enak tetap bersarang di hati, dia akhirnya tertidur. Dia terbangun ketika dibangunkan Tongki. "Hei,
Kita sudah berada di sebuah pagi, ujar kawannya itu. Lewat jendela si bungsu melihat sinar matahari yang terang benderang menyeruak masuk. Tak ada apapun yang terlihat di luar jendela sana, kecuali kekosongan. Kemudian sebuah pengumuman dari pramugari. Pesawat ini kami bajak dan diarahkan ke Meksiko dan kami juga menyandera Menteri Muda Pertahanan Amerika, meminta Amerika membebaskan 10 orang teman kami yang ditahan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kita kini berada di atas Kepulauan Midway yang termasuk dalam wilayah Amerika Serikat. Sebentar lagi kita akan mendarat di kota Oahu, salah satu dari kota di Honolulu untuk mengisi bahan bakar. Kemudian akan melanjutkan penerbangan ke New York, baru ke Dallas. Selama pengisian bahan bakar, tuan-tuan dan nyonya-nyonya tidak diperkenankan turun ke pelabuhan udara. Pengisian bahan bakar dan cek pesawat hanya sebentar. Kami persilakan Anda mematikan api rokok dan mengenakan sabuk pengaman. Terima kasih. Banyak di antara penumpang pesawat itu yang kecewa tak dapat turun di Honolulu. Namun pesawat ini nampaknya memang khusus dikarter untuk trayek Hong Kong New York Dallas. Sebab tak seorang pun penumpang yang turun di Honolulu atau di Hawaii. Padahal biasanya arus penumpang ke Hawaii bukan main rantainya. Kalau begitu di pesawat ini ada orang penting, pikir si bungsu. Demikian pentingnya hingga pesawat tidak perlu singgah di Hawaii. Tak lantas setelah pesawat melewati kepulauan Hawaii di lautan teduh menuju New York, pramugari yang duduk di seberang si bungsu itu bangkit. Ketika bangkit dia entah sempat melempar senyumnya yang memikat pada si bungsu. Tongki kembali mengikutnya. Gadis itu berjalan ke depan dengan membawa tas di tangannya. Di depan dia bicara dengan pramugari. Lalu dengan entah tersenyum berjalan ke depan ke ruang pilot. Membuka pintu ruangan itu. Seorang lelaki yang duduk agak ke depan bangkit dan tegak enten hadap ke belakang. Dia memakai kacamata, tersenyum tapi penuh ancaman. Di tangannya sebuah granat dan pistol otomatis. Dia meraih mikrofon yang biasanya dipakai pramugari untuk menyampaikan informasi dan pengumuman. Lewat entik terdengar dia berbicara. Pesawat ini kami bajak. Para penumpang harap tenang, tak seorang pun yang celaka kalau tuan-tuan menuruti perintah kami. Jangan membuat gerakan yang tidak-tidak, jumlah kami 6 orang di pesawat ini. Ada di setiap pintu dan tempat yang menentukan dengan sebuah granat dan dinamit yang siap mengirim kita semua ke neraka, tetaplah tenang. Lelaki itu memandang pada seorang lelaki yang duduk paling depan, tersenyum dan mengangguk pelan kepadanya. Maaf, sentua penumpang kami jadikan sandera. Katanya dengan sikap hormat si bungsu dan Tongki saling pandang. Kemudian hampir bersamaan entereka melihat ke belakang. Ada 4 lelaki, berkaca mata hitam semua, memegang senapan otomatis dan granat di tangan. Tegak di pintu darurat tengah dan di bahagian belakang. Yang di depan sana berbicara lagi. Kami terpaksa mengatur tempat duduk Anda sebelum kami menerangkan sesuatu. Kami harap kalian semua berkumpul di tengah. Mengisi bangku yang entah kosong. Jadi 3 deret di depan dan 4 deret di belakang harap dikosongkan. Kecuali Tuan Yentri, harap tetap duduk di deret nontor 2 itu saja, sendiri. Yang lain di deretan nontor 3. Kami akan memindahkan Anda satu demi satu. Jangan membuat gerakan yang tidak-tidak. Barangkali ada di antara kalian yang membawa senjata api atau senjata tajam. Tetapi sekali Anda membuat gerakan yang mencurigakan, pesawat dan sentua isinya menuju neraka. Nah, ikuti perintah saya baik-baik. Orang itu mulai memberi petunjuk. Mula-mula yang diperintahkannya adalah para lelaki yang duduk di depan sekali dan yang nomor 2. Barangkali orang-orang penting. Tetapi yang dia sebut menteri itu dirubah lagi tak jadi pindah. Sendirian ditinggalkan di kursi paling depan itu. Kemudian bahagian-bahagian lainnya dipindahkan juga. Keruwetan terjadi saat akan memindahkan seorang perempuan tua. Mungkin karena kaget atau takut dia tak bisa berdiri. Perempuan itu akhirnya disuruh bantu oleh seorang anak muda. Tak dapat tidak, isi pesawat itu diliputi ketegangan. Kemudian lelaki yang berkaca hitam yang nampaknya adalah salah satu pimpinan dari teroris ini mulai menjelaskan identitas mereka. Kami dari Kuba,
kami kelompok Fidel Castro. Kami menuntut 10 tahanan politik dan militer yang kini dalam penjara El Paso dan Alcatraz, yang berhaluan Marxis-Leninisme yang dipenjarakan rezim Kennedy, segera dibebaskan. Kami akan menukarkan yang ke-10 orang itu dengan Tuan Menteri Muda Urusan Pertahanan Amerika Serikat yang ada di pesawat ini. Pesawat ini tengah diperintahkan pimpinan kami untuk menuju Mexico City, ibu kota Meksiko. Kami menunggu pertukaran tahanan politik itu di Meksiko. Selama tahanan itu belum muncul, tak seorang pun di antara Anda yang akan meninggalkan pesawat. Nah, kami kira semuanya cukup jelas. Jangan panik. Yang ingin buang air dan sebagainya, disilahkan ke toilet seperti biasa. Asal jangan coba-coba berbuat yang tidak-tidak. Bahkan kalau Anda ingin kopi, teh atau makanan, Anda bisa menekan bel, dan pramugari akan kami perintahkan melayani Anda. Kami yakin Anda akan membantu kami demi tegaknya komunisme internasional. Terima kasih atas kerjasama Anda. Dia meletakkan mic itu, kemudian mengambil earphone, memencet tombol di dinding dekat pramugari yang masih duduk dan tak tahu harus berbuat apa. Dia bicara beberapa patah. Kemudian lelaki tersebut meminta ketiga pramugari yang masih duduk terbengong-bengong itu untuk pindah ke deretan kedua, di sisi yang berlainan dari Menteri Amerika Serikat tersebut. Lelaki itu menuju ke kokpit, mengetuk pintu 2 kali. Ketika pintu terbuka, lelaki itu masuk. Tempatnya di dekat earphone tadi segera digantikan oleh pembajak lain yang berjambang lebat. Tak lama setelah lelaki pertama masuk, pintu ruang pilot terbuka. Dari sana muncul gadis Itali itu. Masih tersenyum ramah. Namun di tangannya ada sepucuk pistol. Lelaki berjambang itu memberi hormat, serta bersikap takzim sekali pada gadis itu. Gadis itu tegak dan meraih mic yang tadi dipakai oleh si lelaki pertama, yang kini nampaknya bertugas mengawasi pilot dan kopilot di depan sana. Lewat mic pramugari Itali itu bicara, suaranya merdu dan lembut, selaku pimpinan dari regu pembebasan ini, saya mohon maaf atas terganggunya perjalanan Anda sekalian. Namun percayalah, pengorbanan Anda yang sedikit itu adalah demi kejayaan komunisme. Gadis itu berhenti. Melayangkan pandangan lewat matanya yang biru dan senyumnya yang memikat ke seantero ruangan pesawat. Tongki kembali menyikut si bungsu, berbisik, Anda ternyata benar, kawan. Maksud saya firasat Anda tadi. Anda punya indera keenam yang amat tajam. Tapi, ngomong-ngomong, pacar Anda ini rupanya punya pangkat yang lebih tinggi. Pimpinan regu pembebasan 10 orang tahanan politik dan militer. Dan harap ingat pula, perkiraanku juga benar, bahwa dia bukan orang Italia, meski dia bekerja di air Italian. Dia orang Cuba, perempuan Cuba, kalau dapat tidur dengannya, wow. Tongki tertawa sendiri. Suara tawanya membuat para pembajak itu menatap tajam. Salah seorang di antaranya, yang tegak tak begitu jauh dari tempat mereka, bertanya, Anda yang kribo, saya rasa Anda dari Afrika, apa yang membuat Anda gembira hingga tertawa begitu? Ucapan orang itu sopan sekali, namun siapapun dapat merasakan nada hinaan dalam kalimat Afrika yang dia ucapkan. Namun Tongki sedikit pun tak merasa tersinggung, dengan senyum lebar dia menjawab, terima kasih Anda punya pengetahuan dan rasa hormat yang dalam pada leluhur saya. Tentang kegembiraan, sehingga membuat saya tertawa, karena rute perjalanan yang dirubah ini. Seluruh pembajak dalam pesawat itu menatapnya. Teruskan, kawan, kata pembajak yang tadi bertanya. Mau tak mau beberapa penumpang ikut-ikutan menoleh pada Tongki. Kawan di bungsu itu menyambung, yang membuat saya gembira adalah diperpanjangnya perjalanan ini. Kami membayar hanya untuk Singapura Dallas, kini siapa sangka, tuan-tuan berbaik hati membawa kami ke Meksiko. Mana tahu, kami bisa pula melihat Cuba. Ah, negeri tuan pasti bagus sekali, he. Beberapa penumpang nyengir. Para pembajak itu saling pandang sesamanya. Gadis cantik pimpinan teroris itu ikut tersenyum. Tongki bicara dengan menghadap pada gadis itu. Kawan di sebelah saya ini orang Indonesia tulen. Dan maaf, dia amat tertarik pada Nona,
sebagaimana halnya semua lelaki di pesawat ini. Si bungsu jadi merah mukanya. Tak kalah merahnya adalah wajah para pembajak. Salah seorang yang tegak di dekat mereka segera mendekati dan berniat memukul Tongki, namun gadis cantik itu memberi isyarat mencegah. Lelaki itu surut lagi ke tempatnya semula. Dengan masih tersenyum, gadis itu bertanya langsung pada si bungsu. Apakah benar ucapan temanmu itu, Love? Si bungsu tak menjawab, yang menjawab justru Tongki. Dia menjawab dengan siulan nyaring tatkala gadis itu memanggil si bungsu dengan Love. Nona, Anda bisa menimbulkan perang dalam pesawat ini dengan hanya menyebut Love kepada kawanku ini saja. Anda harus adil, ujar Tongki. Penumpang lain semakin nyengir dalam situasi genting itu. Lelaki keparat dari mana pula ini, dalam keadaan gawat begini, di bawah todongan bedil dan granat pembajak Cuba, masih sempat berseloroh tak menentu, pikir mereka. Akan halnya gadis itu masih tetap tersenyum. Senyumnya baru lenyap tatkala dari loudspeaker terdengar suara, Nona Juanita, Juanita Pablo, pemerintah Amerika ingin bicara langsung dengan Nona di radio. Itu adalah suara pilot pesawat tersebut. Aksen Jepangnya kentara sekali. Gadis itu, yang ternyata bernama Juanita Pablo, segera meninggalkan tempatnya berjalan ke ruangan pilot. Suasana di dalam kabin kembali sepi. Orang saling pandang sesamanya. Tak lama kemudian pintu kokpit kembali terbuka. Lelaki berkacamata yang bicara atas nama pembajak tadi yang beberapa saat berada di kokpit menggantikan Juanita, kini muncul. Dia langsung menuju Menteri Muda Pertahanan Amerika, yang duduk di barisan depan. Dengan pistolnya dia memberi isyarat untuk berdiri. Dua orang lelaki di deretan ketiga, yang tadi duduk di belakang menteri itu, kelihatan bergerak. Lelaki yang berkacamata hitam mengangkat granat di tangan kirinya, dan berkata dingin ke arah mereka, "Kami tahu, Anda dari CIA atau FBI, tapi jangan berlagak jagoan dalam pesawat ini. Kami juga tahu, kalian membawa senjata. Jangan sekali-kali mencoba. Kalau tak ingin pesawat ini kami ledakan. Kalau tak ingin menteri ini kami bunuh." Sehabis berkata dia lalu memberi isyarat, menteri muda itu maju, namun dua lelaki di belakang sana, yang barangkali memang dari CIA atau FBI pengawal menteri itu, kelihatan kembali bergerak. Lelaki berkacamata itu berbalik, menembak. Salah seorang dari anggota CIA itu terjungkal dengan dada berlobang. Mati. Orang pada memekik dan panik. Kemudian terdengar bentakan-bentakan menyuruh diam. Sepi. Saya peringatkan kalian, jangan main gila. Saya bisa menghabisi nyawa kalian semua. Itu tadi sebuah peringatan, bahwa kami tak main-main. Ini satu lagi sebagai bukti kami tidak main-main. Sehabis ucapannya dia berputar, mengarahkan pistol ke kepala menteri tersebut. Lalu menembak. Menteri Muda Urusan Pertahanan Amerika Serikat itu terlonjak. Demikian pula beberapa staf pengawalnya, mereka segera merogoh kantong, mencabut pistol. Namun kembali lelaki itu menembak dua kali ke arah penumpang. Dua lelaki terjungkal, mati. Ini adalah peperangan di udara. Penumpang semakin panik. Mereka menunduk dalam-dalam di kursi masing-masing. 3 orang sudah mati dalam waktu singkat. Ketiga mereka memang dari CIA. Akan halnya menteri muda itu sendiri masih tetap tegak. Tembakan tadi hanya ditujukan ke telinganya. Dan telinga kanannya kini berdarah, separuh putus. Sepi. Kami ingin membuktikan bahwa kami tak main-main. Kami siap meledakkan pesawat ini berikut seluruh isinya. Ujar lelaki itu. Tatapan matanya yang tajam diarahkan pada si bungsu dan Tongki. Dua lelaki yang dia lihat tak sedikit pun berusaha menyurupkan kepala, tatkala tadi dia menembak. Kali ini yang bicara adalah Menteri Amerika itu, teror yang kalian lakukan takkan ada gunanya. Pemerintah kami takkan melayani permintaan kalian. Itu berarti nyawamu dan nyawa stafmu jadi taruhan, Tuan Menteri. Kami siap mati untuk negeri kami. Ujar menteri itu tegas. Tubuhnya didorong ke dalam kokpit. Kokpit itu jadi sempit dengan 4 orang di dalamnya. Si pramugari yang jadi pimpinan pembajak, pilot dan kopilot, ditambah di lelaki berkacamata, kini masuk lagi menteri muda itu.
Presiden Kennedy ingin bicara dengan Anda. Ujar pilot Jepang itu sambil menyodorkan radio pada menteri muda tersebut. Menteri muda itu menekan tombol di radio dalam genggamannya. Dia menyebutkan namanya dan dari seberang sana, terdengar suara John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, Anda sehat-sehat, Tuan Menteri. Yes, Mer. Presiden, bagaimana situasi dalam pesawat Anda? Radio itu segera direbut oleh si pramugari dan bicara, kami ingin mengingatkan Anda, Tuan Presiden, di dalam pesawat ini beberapa orang telah ditembak mati. Pramugari itu berhenti, sebab lelaki berkacamata itu memberi isyarat dengan mengacungkan 3 jari, kemudian dia sambung lagi, kini jumlah yang mati sudah bertambah 2 lagi. Kami kira dia adalah orang Cia yang ikut bersama menterimu. Dan kami akan meledakkan pesawat ini berikut seluruh isinya jika Tuan tak memenuhi tuntutan kami. Tak ada jawaban. Sepi. Presiden Kennedy di Gedung Putih sana nampaknya kaget juga dengan perkembangan baru dalam pesawat itu. Cukup lama situasi sepi, sementara pesawat terbang terus menuju Mexico City, ibu kota negara Meksiko. Tiba-tiba suara Kennedy kembali terdengar, saya harap Anda, Nona Juanita, atau siapapun nama Anda, merinci lagi tuntutan Anda. Saya sudah menyampaikannya beberapa menit yang lalu, Tuan Presiden. Dan itu tak ada gunanya untuk diulangi. Kami akan mendarat di Mexico City. Kami beri Anda waktu 24 jam untuk mendatangkan tawanan yang kami minta, berikut sebuah pesawat jumbo jet yang siap diterbangkan kemana yang kami inginkan. Saya memikirkan tuntutan Anda, Nona. Tapi ada baiknya Anda menghubungi lapangan udara Mexico City. Kami akan menghubungi Anda kembali. Sepi. Juanita bertatapan dengan lelaki berkacamata hitam itu. Lalu menekan tombol penghubung kembali, namun tak ada tanda terima dari sana. Hubungi Presiden babi itu. Kami tak peduli apakah dia main gila dengan meminta pemerintah Meksiko untuk menolak kami mendarat. Kalau itu terjadi, maka pesawat ini akan diterbangkan langsung ke New York. Pramugari cantik itu mulai berkata dengan marah pada pilot. Pilot Jepang itu berusaha beberapa kali, dan akhirnya hubungan tersambung lagi. Tapi suaranya putus-putus, ada gangguan cuaca. Pilot itu kembali mencoba dan berhasil. Tuan Presiden, Nona ini ingin bicara. Ya, Juanita merebut radio itu, dan bicara dengan nada dingin, Presiden, bila Anda coba meminta pemerintah Meksiko untuk menolak kami mendarat, maka pesawat ini, dengan 64 penumpangnya, 20 diantaranya wanita, 6 orang anak-anak, akan kami terbangkan menuju New York. Akan kami tubrukkan ke gedung PBB, atau kami langsung ke Washington, menubrukkan pesawat ini ke Gedung Putih. Kalau tak sampai, kami akan membiarkan pesawat ini meluncur jatuh kehabisan bahan bakar. Juanita memutuskan hubungan, memerintahkan menghubungi pelabuhan udara Mexico City. Dengan cepat pelabuhan udara yang memang telah disiagakan sejak terdengar pembajakan itu dapat dihubungi. Di sini DC-10 Japan Airlines nomor penerbangan. Pilot itu menjelaskan segala identitas penerbangannya. Kemudian minta bicara dengan tower. Minta izin untuk mendarat. Namun petugas tower memberi jawaban, maaf lapangan kami tertutup untuk Anda, harap mencari lapangan lain, Roger. Juanita bertatapan dengan lelaki berkacamata hitam tadi. Lalu menyambar radio dari tangan pilot tersebut, kemudian dengan nada yang amat mengancam berkata, kami akan tetap terbang menuju lapangan Anda. Jika Anda tidak mengosongkan lapangan, maka saya akan perintahkan pesawat tetap mendarat. Jika perlu dengan menabrak tower di mana Anda bertugas. Anda boleh sampaikan ini pada Presiden Anda agar dia menyampaikannya pada Presiden Kennedy yang meminta kalian untuk melarang kami mendarat di Mexico City. Setelah ini tak ada tanya jawab. Dan radio itu dia sangkutkan. Pilot menatapnya. Kita berada dalam bahaya besar jika tak berhubungan dengan lapangan, Nona. Katanya pelan. Gadis bekas pramugari itu tersenyum. Apa artinya bahaya itu? Di sini juga ada segudang bahaya. Katanya sambil memberi isyarat pada lelaki berkaca mata hitam yang menjadi wakilnya itu.
Si lelaki segera mendorong Menteri Muda Amerika Serikat itu untuk keluar dari ruangan kokpit. Kita terus ke Mexico City. Pilot Jepang itu bertanya pada gadis yang masih saja mengacungkan pistolnya. Ya, terus. Dan gadis itu meraih peta di sisi pilot, kemudian memperhatikannya. Lalu beralih memperhatikan instrumen pada pesawat DC-10 itu. Pilot dan kopilot tersebut memang tak mungkin membohongi jalur penerbangan mereka. Selain bisa membuat para pembajak ini marah, juga karena mantan pramugari ini demikian hafal dengan jalur penerbangan yang mereka tempuh. Pengalamannya sebagai pramugari senior membuat dia mengerti memakai instrumen yang ada di pesawat tersebut. Sekaligus juga bisa membaca dan memanfaatkan peta penerbangan. Di ruang penumpang, si bungsu dan Tongki yang sejak beberapa saat terdiam, mulai menghitung-hitung kemungkinan. Tongki jelas membawa sebuah pistol merek Luger buatan Jerman. Pistol otomatis yang mampu memuntahkan selusin peluru. Tapi, pembajak terpencar posisinya. Di kokpit kini justru jadi bertiga dengan lelaki yang menggantikan kedudukan si kacamata. Kemudian di tengah dua orang. Masing-masing tegak dekat pintu darurat kiri dan kanan. Lalu dua orang di belakang, jadi jumlah pembajak ini 7 orang. Jumlah yang tak dapat dikatakan kecil. Jika dia menembak yang di depan, maka yang di belakang dan di tengah akan menghujaninya dengan peluru. Itu masih mendingan, bagaimana kalau yang lain justru tidak membalas menembak, tetapi langsung melemparkan granat yang ada di tangan mereka. Pesawat ini akan hancur berkeping-keping sebelum menyentuh bumi, atau letaklah mereka tak sempat melempar granat itu, namun bahaya tetap saja ada. Si bungsu barangkali bisa membereskan yang dua di tengah ini. Dengan samurai-samurai kecil yang tersisip di lengannya si bungsu bisa membereskan kedua pembajak ini. Namun, granat di tangan mereka nampaknya dari jenis yang amat sensitif. Tak perlu mencabut pen untuk meledakannya. Begitu jatuh, granat itu langsung meledak. Jadi begitu kena tembak atau kena serangan samurai, mereka tentu jatuh, mungkin menimpa lantai, mungkin menimpa tempat duduk. Dan, tak mungkin kita bergerak dalam pesawat ini. Bisik Tongki. Si bungsu mengangguk. Ya, mereka memang tak bisa berbuat apa-apa. Mereka terpaksa menami pesawat ini mendarat di suatu tempat. Baru bertindak. Tapi cewekmu itu pintar juga. Tiba-tiba Tongki berbisik. Si bungsu menoleh. Tongki memberi isyarat ke depan. Di depan sana, cewek yang dimaksud oleh Tongki tak lain dari pramugari Italian Air Service itu. Kau ingat ketika Mula berangkat dari Singapura? Dia dengan ramah membantu para pramugari pesawat ini. Dan dia berhasil menuju kokpit tanpa seorang pun mencurigainya. Dan saat yang paling menentukan, yaitu saat pembajakan dimulai, dia juga masuk kokpit dengan membawa makanan untuk pilot. Makanan bersama pistol. Rencana yang matang. Tapi, semua mereka lakukan demi apa yang mereka sebut sebagai komunisme internasional. Henim, kau harus mendukung pembajakan ini kawan. Ucap Tongki. Si bungsu menoleh lagi pada Tongki. Dia tak mengerti kenapa dia harus mendukung pembajakan ini seperti yang diucapkan Tongki. Dan kawannya itu segera menjelaskan, maksudku, mereka ini berjuang demi kejayaan komunisme. Bukankah negerimu kini tengah menuju sistem komunis secara konkret? Kalau negerimu menganut fahami komunis, maka mau tidak mau tentu kau harus membantu mereka lari, demi cinta pada nusa dan bangsa. Tongki nyengir. Bungsu juga nyengir. Di dalam pesawat itu kini nampak kesibukan menyingkirkan mayat-mayat yang tadi ditembak si lelaki berkacamata hitam. Mayat-mayat orang Cia yang menjadi pengawal Menteri Muda Amerika itu. Betapapun jua, pembajakan ini adalah pembajakan yang luar biasa efeknya dalam percaturan politik internasional. Komunis Cuba adalah front terdepan Uni Soviet dalam menghadapi Amerika Serikat. Cuba persis di depan jantung Amerika Serikat. Atas permintaan Fidel Castro, Rusia telah mengirim tidak hanya persenjataannya ke sana, tetapi lengkap dengan ribuan tentara dan tenaga-tenaga ahli militer. Bersambung ke episode 75.